Taejong akhirnya mengumpulkan barang bukti kejahatan yang dilakukan Yohan. Taejong melihat brosur semua patung Arleli. Kasus kejahatan dimanipulasi terjadi 10 hari sebelum atau sesudah lelang. 다 살인사건 덮어주는 대가를 받은 거예요. Dan para korban ditangkap 1 minggu setelah lelang dilakukan seperti kasus Taejong. Artinya pahatan itu digunakan untuk menutupi semua kasus kejahatannya. Ada patung yang mirip dengan Taejong. 내 걸 거예요. 이게 사람이 할 짓이 Mereka tak habis pikir Yohan jahat sekali, dan lelang akan dimulai besok. Mereka akan menyusup masuk. Sementara di lapas, si Pirchol menunggu komisi disiplin datang dari Kementerian Hukum. Orang-orang yang ditunggunya datang. Dia segera menyerahkan dokumen bukti. 제가 Tapi yang ditangkap malah dirinya. Ternyata Pak Kepala Bak sangat licik dan menuduh si Pirchol melakukan suap. 문 닫고 가줘요. Promosi seni Arleli ada di mana-mana yang akan diadakan besok malam di Galeri Seni Mire. Besok sorenya Yohan sampai di galeri. Para tamu juga sudah berdatangan. Acara itu bikin heboh karena ini karya Arleli yang ke-100. Patung yang akan dilelang disinari spotlight lampu. Ini menjadi karya yang istimewa. 매를 시작하도록 하겠습니다. Orang-orang mulai menawar, harganya terus naik, sudah 7,5 miliar. Bahkan Bibi Yohan juga ikut menawar. Ternyata ada tawaran yang tinggi dari ruangan privat. 프라이빗 룸에 계신 손님 Bibi Yohan mencoba menaikkan harga. Akhirnya tamu di ruangan privat memenangkan lelang di angka 10 miliar won. 프라이빗 룸에 계신 돈 100억 원에 낙찰되었습니다. Yohan melihat ke ruangan itu. Dia sangat penasaran siapa yang memenangkan lelang ini. Dan host juga mengumumkan malam ini Arleli sendiri yang akan memberikan karyanya ke pemenang lelang. Yang mengejutkan ternyata Bae-dok Kyung masih hidup. Dia menyapa Yohan. 오랜만이야 친구야. Sebelumnya Taejong menemui Bae-dok Kyung. Taejong mengatakan apa yang terjadi kepada keluarganya. Dok Kyung yang sudah dendam dengan Yohan akan melakukan sesuatu. Apalagi kedua orang tuanya juga dihabisi oleh Yohan. 알고 싶어? 그럼 네가 해야 될 게 좀 있는데. Petugas dari mahkamah datang dengan tuduhan pembunuhan berencana, membantu dan bersekongkol menghilangkan barang bukti. Yohan diborgol, dia akan menangani ini. Yohan meminta bibinya mengurus sesuatu untuknya dan menghubungi temannya. 할 테니까 신경 쓰지 말고. Dan Eunbi merekam kejadian ini. Sementara di penjara, Yudoksu dipanggil. Taejong membawa semua perlengkapannya. Pak Noh berkata bahwa Yohan di penjara. Taejong mengatakan orang itu akan segera bebas. Rencananya dia harus masuk ke kediamannya membawa semua barang bukti agar bajingan itu tak bisa lolos lagi. 그러면 내가 가지고 있는 Di 증거를 ruang interogasi, Dok Kyung menyerahkan semua bukti yang dia punya, bahkan ponselnya yang rusak dulu. Dia mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Pihak kepolisian kaget mendengarnya. 병원. Karena cedera, dia akan dikembalikan ke rumah sakit. Eunbi mengawasi di rumah lelang. Dia melihat semua anak buah Yohan dan sibuk memindahkan barang. Bibi Yohan memberi catatan kemana mereka harus mengantarnya. Truk-truk segera diminta pergi dari sana. Di tengah jalan, salah satu mobil mogok. Ternyata ketiga teman lama Taejong juga ikut membantu. Taejong sudah menggantikan seorang supir yang menyamar dan membawa truk itu menuju kediaman Yohan. Dia meminta Eunbi untuk menjaga dan dekat ayahnya. Kabari jika terjadi sesuatu. 옆에 좀 붙어 있어. Yohan dimasukkan ke dalam tahanan kepolisian. Dia masih sangat santai dan melihat jam, dan tiba-tiba banyak mobil datang ke kantor polisi dan menyerbu. Mereka menyerang anggota dan petugas yang berjaga. Termasuk detektif juga dihabisi. Ternyata mereka adalah anak buah Yudoksu. Semua saksi mata juga dihabisi dan Yohan berjalan dengan santai keluar dari jeruji. Doksu bertanya, apa mereka bisa melakukan ini? Yohan berkata, jangan cemas, ini sudah saatnya dia bertindak.
Banyak mayat berjatuhan di mana-mana. Doksu mengingatkan Yohan untuk menyerahkan Taejong padanya. Yohan tertawa. 제가 만나게 해드릴게요. Dia segera keluar dari sana. Yohan menyuruh Hyunjin membereskan kekacauan itu. Yohan pun memacu mobilnya dengan sangat kencang. 정리하고 사진 찍어. Pak Noh sedang sibuk di gudang dan dia dikejutkan dengan Lee Hyunjin yang tiba-tiba menyerangnya. 은비야. Kemudian Eunbi tiba dan dia segera berteriak memanggil ayahnya yang sudah cedera parah. Eunbi pun segera menyerang wanita ini. Pak Noh meminta anaknya lari dan menahan kaki Lee Hyunjin. Tapi Lee Hyunjin malah memperdalam pisau yang ada di dalam dada Pak Noh dan membuat Pak Noh kesakitan. Eunbi segera menolong ayahnya dan menusuk Lee Hyunjin dengan pisau. Namun Hyunjin menyerang balik Eunbi. Sementara Yohan sampai di rumah sakit dan segera menghabisi Bae Do-kyung. Yohan tertawa dan mengatakan bahwa dia sudah mengantarkan Do-kyung menemui ayahnya lebih cepat. 말 좀 잘 들어. Truk-truk sampai di kediaman Yohan. Semua barang dibawa masuk. Taejong berhasil masuk ke dalam, mulai menyusun patung-patung itu dan menjalankan rencananya. Yohan juga sudah menduga bahwa Taejong akan datang ke rumahnya. Kemudian Taejong mengatakan bahwa dia sudah menunggu. 벌써 오셨어? 급하네. Taejong berada di ruangan kontrol. Dia juga melihat alat yang sering digunakan oleh Yohan. Sementara Yohan emosi karena melihat Taejong tidak sabaran dan dia memacu mobilnya lebih kencang. Taejong mengambil paksa harddisk yang ada di ruangan Yohan sebagai bukti yang akan diserahkan ke pihak kepolisian. Kemudian alarm berbunyi sebagai peringatan. Dia keluar dan mencoba pergi dari sana. Ternyata dia sudah ditunggu oleh Yu Doksu. Dia juga tak menyangka akan bertemu lagi dengan Taejong. Mereka akan menuntaskan dendam lama. 반갑다. Anak buah Yohan muncul mengepung dan segera menyerang Taejong. Taejong melawan dan segera kabur dengan menembak dengan pistolnya. Satu persatu anak buah Yohan dihabisi oleh Taejong. Banyak barang bukti yang disembunyikan di dalam patung. Doksu mengejar dan menembak Taejong dengan panahnya, namun Taejong berhasil menghindar. Akhirnya keduanya berhadapan dan saling menyerang satu sama lain. Taejong berhasil mengalahkan Doksu. Yohan juga mulai menyerang. 내일 아침이면 세상이가 그동안 무슨 짓을 하고 살았는지. Mulai besok dunia akan tahu apa yang telah Yohan lakukan. Namun semua data yang sebenarnya ada di dalam pedang itu. Barang bukti di tasnya akan terhapus jika dicolokkan dengan paksa. 들어있는데? 좋을 줄 알고. Ternyata Yohan memang membiarkan Taejong untuk masuk ke rumahnya. Kepala Yo juga sudah menyiapkannya dan Taejong berhasil masuk ke dalam perangkapnya. 어떻게 살려두면 계속 너 죽이겠다고 지금 죽여. Doksu ternyata masih hidup, lalu Yohan mengatakan untuk menghabisi orang ini. Taejong tidak menurutinya. Lalu Yohan segera menghabisi Doksu dengan menancapkan pedang pada dadanya semakin dalam. Yohan juga langsung menyerang Taejong di kakinya dan membuat Taejong kesulitan untuk bergerak. Yohan mengatakan bahwa yang bertanggung jawab untuk semua kekacauan ini adalah Eunbi. Patung air lili terakhir itu adalah patung Eunbi. Taejong segera menyerang. Dan Eunbi berhasil selamat dan segera menyerang Hyunjin. Keduanya segera mengeroyok Taejong setelah Eunbi berhasil lumpuh. Lee Hyunjin berhasil dilumpuhkan oleh Taejong. Pertarungan duel antara Yohan dan Taejong semakin sengit. Akhirnya Yohan berhasil dikalahkan. Kemudian Yohan menunjuk di layar tentang bagaimana adiknya dihabisi. Hal ini membuat Taejong semakin marah sekaligus sedih dan segera menusuk Yohan dengan pedang itu.
Johan kesakitan. Ini adalah balasan karena menghancurkan hidup Taejong. Johan meminta supaya Taejong segera mencabut nyawanya, tapi Taejong tidak mau karena Johan harus merasa tersiksa atas perbuatannya sendiri. 내가 널 죽이면 뭐가 달라질 수 있어? 하지 말고 죽여. Dia segera mengambil bukti harddisk yang ada di pedang dan pergi dari sana. 죽이라고. Johan berteriak untuk segera membunuhnya, namun Taejong tidak menghiraukannya. Kemudian Taejong segera menghampirinya dengan pukulan terakhirnya dan membuat Johan pingsan. Taejong juga meninggalkan tempat itu dan menyelesaikan dendamnya. Rumah itu terbakar. Barang bukti telah dibawa oleh Taejong dan semua kejahatan Johan juga terbongkar. 들의 살인 사건 등을 조작해 준 Ternyata Pak No Yong Sik berhasil selamat. Dia memanggil Eunbi dan menanyakan kabar Taejong. Nama baik semua korban rekayasa kasus ini juga dikembalikan. Taejong merupakan korban pelanggaran HAM serius. Pengadilan memutuskan bahwa Taejong bebas dari segala tuduhan. 박태중에게 무죄를 선고한다. Namun dia kehilangan ibu dan adiknya. 6 bulan kemudian, Taejong kembali melanjutkan mimpinya, membuka toko bunga serta kafe di lantai 2 rumahnya. 아, 보기 좋아서 그래. Pak sipir penjara datang berkunjung membawa tanaman untuknya, mengucapkan selamat atas pembukaan tokonya. 태중 씨가 치료해줬던 건데. Toko itu juga mulai beroperasi. Pak Noh juga ikut membantu. Di tempat itu, suasana hangat dan menyenangkan meliputi kebahagiaan mereka. Taejong dengan ketiga temannya, Eunbi dan Pak Noh, kembali melanjutkan hidupnya setelah perjuangan gila yang dilakukannya. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.